Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali melanjutkan bab Fathul Qorib setelah mandi mengusap muzah. Tapi sebelum mandi ini ada bab mandi-mandi yang disunahkan, wal iktisalatul masnunah. Sebelumnya baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qorib wal iktisalatul masnunah. Sebelum masuk bab muzah, yaitu mandi-mandi yang disunahkan. Kemarin sudah tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, tata caranya mandi. Sekarang adalah mandi-mandi yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wal iktisalatu utawi pira-pira adus almasnunatu kang den sunatake iku sab'ata asyara ana 17. Jadi mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17. Apane ghuslan aduse. Rupane ghuslul jum'ati adus dina Jumat lihadiriha kedue wong kang nekani Jumat. Wa waktuhu utawi waktune ghuslul Jumat iku minal fajri awit saking metune fajar asodiki kang sodik. Jadi mandi yang disunahkan itu ada 17 menurut kitab Fathul Qorib. Yang pertama itu adalah mandi Jumat, mandi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kalau Syafi'iyah itu hukumnya sunnah mu'akadah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau Hanafiyah itu hukumnya wajib. Jadi kalau Syafi'iyah yang kita pakai ini adalah hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ada hadis man utawi sapane wong iku iktasala adus sapa man al jum'ata ing yaumal jum'ata ing dalam dina Jumat ghufira mongko den sepura lahu kedue man minal jumu'ati saking Jumat ilal jum'ati maring Jumat kang weneh wa ziyadata salasati ayamin lan tambah telu pira-pira dina. Barang siapa yang mandi hari Jumat maka diampunilah dosanya di hari Jumat itu sampai Jumat depannya ditambah 3 hari. Jadi 10 hari sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu disunahkan mandi Jumat. Fadilahnya seperti itu, diampunilah dosa-dosa kita dari Jumat satu ke Jumat yang lain ditambah 3 hari. Jadi kesunahan mandi Jumat itu dimulai dari keluarnya fajar sodik. Ketika sudah masuk waktu subuh itu waktu itulah kita disunahkan mandi Jumat. Jadi ketika subuhnya itu jam 4 berarti mandi kita itu jam 4 sampai sebelum masuk Jumatan. Tapi kalau kita mandinya jam 12 malam itu nanti kita tidak mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Jadi hitungannya itu adalah ketika sudah masuk waktu subuh jam 4 atau setengah 5 gitu. Jadi kalau kita mandi jam 3, jam 2 itu kita nanti tidak mendapat hitungan kesunahan mandi Jumat. Yang kedua wa ghuslul idaini lan adus salat riyaya loro rupane alfitri riyaya Idul Fitri wal Adha lan riyaya Idul Adha. Wa yadkhulu lan manjing apa waktu hadal ghusli. Waktune ikilah adus riyaya loro binis filaili ing dalam separone wengi. Yang kedua kesunahan mandi adalah mandi 2 hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi waktunya ini kesunahan yang kita dapatkan ini boleh kita lakukan di separuhnya malam, jam 12 sampai jam 1. Jadi ketika kita mandi hari raya Idul Fitri, kita mandi jam 2, jam 3 itu tidak apa-apa. Tetap mendapatkan kesunahan
hari raya, mandi hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Beda kalau mandi Jumat. Mandi Jumat kita tidak bisa, nanti mandinya kok jam 2, jam 1 karena itu tidak masuk hitungan. Masuk hitungannya kalau mandi Jumat itu adalah setelah masuk waktu subuh, tapi kalau hari raya itu separuh malam, berarti jam 12 sampai jam 1 kita mandi terus tidur itu enggak apa-apa. Nanti sampai melakukan sholat Id jam 6, jam 7 itu. Tapi kalau mandi hari raya mandi Jumat itu kesunahannya adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi berbeda karena sama-sama ditafsili, sama terperinci. Jadi bisa dibedakan batasan kesunahannya itu nanti mandi Jumat sampai hari raya Idul Fitri itu berbeda. Nah, itu adalah rumusan fikih. Rumusan yang sudah diambil diijtihadkan para ulama, diambil dari Quran dan hadis, keluarlah rumusan fikih seperti hal tersebut. Yang keempat wal istisqa'u lan adus krana salat istisqa tolabusak sukia tegese ampreh siraman minallahi saking Gusti Allah taala halih maluhur sapa Allah. Yang keempat itu adalah mandi ketika kita mau melaksanakan sholat istisqa karena kemarau panjang. Itu nanti ketika kita mau sholat istisqa, entah itu nanti kita jamaah ataupun sendiri, ketika mau melakukan sholat istisqa itu sunah mandi. Loh, kemarau kangelan banyu kok malah disunahkan ya ketika ada air. Kalau enggak ada air ya enggak apa-apa, lawang sunah kan gitu. Tapi kalau ada air, sunahnya ketika sunah itu kan berarti kan anjuran. Anjurannya kita mandi dulu lalu melaksanakan sholat istisqa, entah itu nanti kita mendatanginya sholatnya sendiri ataupun dengan berjamaah bersama masyarakat. Yang kelima wal khusufu lil qamar, adus krana gerhana rembulan, wal khusufu lisyamsi lan adus krana arahe sholat lisyamsi kedue srengenge. Yang keenam dan ketujuh adalah mandi ketika kita mau sholat gerhana rembulan ataupun gerhana matahari. Jadi ketika semisal malam ini gerhana rembulan, tiba-tiba rembulannya hari ini tertutupi gelap, lah itu gerhana rembulan. Nah, waktu itu kita langsung disunahkan untuk mandi dulu sebelum melaksanakan sholat gerhana rembulan. Atau langsung sholat gerhana rembulan pun enggak apa-apa. Jadi mandinya di sini hukumnya itu sunnah. Dan juga gerhana matahari ketika siang hari jam 12 jam 1 tiba-tiba mataharinya tertutup atau gerhana, nah itu nanti kita waktu tersebutlah kita sudah disunahkan mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Meskipun enggak mandi enggak apa-apa kan sunah. Yang ketujuh wal ghuslu lan adus min ajli ghuslil mayiti saking arahe ngedusi mayit. Musliman iku wong muslim kana ana sapa mayit au kafiron utawa wong kafir. Yang ketujuh adalah mandi setelah kita mengurus jenazah atau mayit. Itu hukumnya sunnah. Setelah selesai prosesi pengurusan jenazah, itu setelah kita pulang itu disunahkan mandi. Entah itu mayitnya muslim ataupun kafir kalau di Fathul Qarib seperti itu. Yang kedelapan wa ghuslul kafiri lan aduse wong kafir idza aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir. Ilam ya junub lamun ora junub sapa kafir fi kufrihi ing dalem tingkah kufure kafir. Aulam tahid utawa ora haid sapa al kafiratu wadon kafir. Wa ila lan lamun ora lam ya junub wajaba mongko wajib apa al ghuslu adus badal islami ing dalam sawuse manjing Islam fil asahi ing dalam miturut kaul asah. Wa kila lan den ucapake apa yaskutu idza aslama lafat yaskutu idza aslama. Yaskutu gugur apa junubu wajabal ghuslu idza aslama ing dalam nalikane manjing Islam sapa kafir. Nah, selanjutnya yang kedelapan kesunahan mandi adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam atau seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf, orang yang masuk Islam itu disunahkan mandi. Nah, status kesunahannya di sini adalah ketika
dia dalam keadaan kafirnya itu belum junub, entah itu keluar sperma ataupun melakukan hubungan, atau dia seorang perempuan kafir yang belum haid. Jadi ketika dia masuk Islam, status mandinya itu hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika kafir datang terus syahadat, setelah syahadat dia disunahkan mandi, disuruh mandi, itu sunnah. Ketika dalam keadaan kafirnya itu dia belum terkena jinabat, entah itu keluar sperma ataupun hubungan, atau belum haid. Nah, tetapi ketika dia dalam keadaan kafir itu sudah melakukan semua itu, entah itu berhubungan ataupun haid ataupun yang lainnya, wajibah, maka hukum mandinya itu wajib setelah dia masuk Islam. Nah, kewajiban di sini fil asoh, menurut hukum yang paling asoh, yang paling kuat. Ada asoh, ada muqabil asoh, berarti soheh. Pendapat yang lain itu tidak perlu, maksudnya tidak wajib. Tapi kalau pendapat yang paling kuat, hukumnya orang yang masuk Islam itu ketika dia belum junub itu hukumnya sunnah. Kalau dia sudah junub, hukumnya nanti menjadi wajib. Itu pendapat yang paling kuat. Dan diucapkan lafaz tersebut yaskutu idza aslama. Ada sebuah qil, ya, jadi mandinya tersebut gugur ketika dia masuk Islam. Maksudnya ya tidak perlu. Karena apa? Orang yang kafir itu tidak terkena taklif hal-hal yang lain. Tapi kalau menurut qaul asoh tetap dia itu statusnya wajib mandi ketika dia masuk Islam dalam sudah pernah junub, entah itu haid ataupun keluar sperma atau melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau belum melakukan hal seperti itu, hukum mandinya itu sunnah. Ya intinya kalau ada orang yang masuk Islam, hendaknya disuruh mandi aja dulu. Itu yang lebih aman, yang lebih aman. Yang ke-9 wal majnunu lan aduse wong kang edan wal mukma alaihi, wal mukma lan aduse wong kang ayanan sapa alaihi al. Idza afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnun wal mukma alaih, walam yatahaqqaq lan ora dadi nyoto minhuma saking majnun wal mukma alaih apa ing zalun metu mani. Fa in tahaqqaqa mongko lamun dadi nyoto minhuma saking majnun wal mukma alaih apa ing zalun metu mani, wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus ala kullin ing atase saben-saben suwiji minhuma saking majnun wal mukma alaih. Yang ke-9 yang ke-10 adalah sunah mandi bagi orang yang sudah sembuh dari gila ataupun epilepsinya. Nah, jadi ketika seorang yang gila lalu sembuh atau sadar, atau orang yang epilepsi terus setelah dia sadar, itu waktu itulah dia sunah mandi. Sunah, hukumnya sunah ya, enggak wajib. Dan tetapi kesunahan di sini ketika dia tidak terlihat mengeluarkan mani, tapi ketika dia dalam keadaan gila ataupun epilepsi kok keluar sperma ataupun junub dengan hal-hal yang lain, maka nanti mandinya jadi wajib. Tapi kalau tidak karena hal tersebut, ya tidak ada bekas sperma ataupun yang lainnya, dia gila terus sembuh ataupun epilepsi terus sembuh, hukum mandinya itu sunnah. Yang ke-10 wal ghuslu inda iradatil ihram, wal ghuslu lan adus inda iradatil ihrami ing dalem nalikane ngarepake ihram. Wala farqa lan ora ana beda iku maujud fi hadzal ghusli ing dalem iki adus baina baligin ing dalem antarane wong kang wis baligh wa ghirihi lan liyane baligh. Wala baina majnunin lan ora ing dalem antarane wong kang edan wa akilin lan wong kang duweni akal. Wala baina tahirin lan ora ing dalem antarane wong kang suci wa haidin lan wong kang haid. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa al-muhrimu wong kang ihram, al-muhramu wong kang ihram alma ing banyu, tayamama mongko tayamuma sapa muhrim. Nah, jadi
Mandi sunnah selanjutnya itu adalah mandinya seseorang ketika dia mau ihram, entah itu ihram haji, mau melaksanakan haji ataupun